kuasa-Mu. Kau Tuhan yang setia di setiap musim hidupku. Kau selalu menyertai. Ku percaya padamu, Kaulah pengharapanku. Di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Ku percaya padamu, Kaulah pengharapanku. Di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Aman bersamamu, Kau kekuatanku. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Salam jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini 13 Februari 2022. Sebelumnya kita akan tunduk kepala minta pimpinan rohnya untuk menolong kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan kasih kami kesempatan lagi di minggu yang kedua di tahun 2022 ini. Kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau, berdoa tetapi juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hidup ini bukan sekedar makan dan minum, hidup ini bukan sekedar bekerja dan bergerak, tapi hidup ini adalah bagaimana kami hidup dalam kehendak-Mu. Karena itu tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tolong kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersatu menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dengar firman. Amin. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Keluaran 17
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua Israel. Saya yakin dan percaya saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan kita mendengar. Saudara akan menguatkan, menolong kita untuk hidup dengan terus bersandar sama Tuhan. Judul khotbah saya pada hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Mengapa berjalan bersama Tuhan penting? Karena yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada perlindungan. Pasti ada proteksi daripada Tuhan. Saudara, Musa menjadi seorang Israel yang saudara punya kelebihan di atas rata-rata semua orang Israel. Dia belajar ilmu manajemen, dia anak angkat putri daripada Firaun. Saudara-saudara yang terkasih, dia ada di sebuah tempat yang begitu maju, kerajaan saudara-saudara yang terkasih yang namanya Mesir. Dan dia pasti lebih hebat dari semua rata-rata orang Israel. Tetapi karena satu ketika dia membunuh orang Mesir, dan akhirnya beberapa waktu kemudian ketika dia melihat dua orang Israel bertengkar, dia memarahi yang salah itu, lalu kemudian yang salah itu berkata, apakah engkau mau bunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir beberapa waktu yang lalu? Saudara, Musa kemudian dia lari dan selama 40 tahun saudara-saudara yang terkasih, di usia yang 40 dia lari. Jadi kemudian 80 tahun baru Tuhan kemudian mengutus dia ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tidak mudah memimpin orang Israel. Ada begitu banyak orang Israel yang bersama-sama dengan dia. Dan Alkitab berkata kalau kita membaca saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pasal 12 ayat 37 dikatakan ada 600.000 laki-laki ketika keluar dari Mesir. Itu berarti kalau kita asumsi satu punya keluarga punya tiga anak, maka ada kurang lebih hampir 3 juta orang yang keluar dari Mesir. Tidak gampang saudara-saudara yang terkasih memimpin sebanyak orang sebanyak seperti ini. Itulah sebabnya saya berkata Musa adalah salah satu pemimpin rohani yang luar biasa. Persoalannya terjadi ketika mereka di Masa dan Meribah. Lalu dikatakan bahwa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka kehausan, tidak ada air untuk diminum. Nah, saya bilang bahwa sekali lagi bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu ada proteksi, ada perlindungan. Dari mana kita tahu itu? Ketika saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan di Mesir, ada kita tahu hukuman tula demi tula sampai tula yang ke-10, kematian anak sulung, laki-laki, binatang atau manusia. Orang Israel terluput karena apa? Ada darah yang ditaruh di ambang pintu yang melambangkan darah Yesus. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di dalam Jumat Agung dan juga Paskah supaya kita ingat bahwa hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Hanya darah Yesus yang bisa membebaskan kita dari dosa. Hanya darah Yesus yang bisa menghidupkan kita. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita. Itulah sebabnya darah di ambang pintu setiap orang Israel itu membebaskan mereka dari kematian. Saudara, puji Tuhan, karena walaupun kita mati sekarang ini, kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus.
Karena itu saya mau bilang, mari berjalan bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Karena ada proteksi, ada perlindungan daripada Tuhan. Tuhan melindungi mereka, apalagi buktinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka sudah berjalan lalu Firaun berubah pikiran. Sebelumnya dia izinkan mereka untuk meninggalkan Mesir. Musa dan Harun disuruh membawa seluruh orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi ketika orang Israel sudah keluar, Firaun berubah pikiran karena dia pikir siapa lagi yang bisa diperbudak, bisa dipaksa untuk kerja. Siapa yang bangun jalan, siapa yang bangun gedung. Nggak ada lagi yang namanya TKI, tenaga kerja Israel. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih, Firaun memerintahkan kepada para tentara untuk kejar mereka. Dan ketika mereka dikejar, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Laut Teberau itu, saudara, dikeringkan oleh Tuhan melalui uluran tangan Musa. Dan jangan lupa saudara, ada Tuhan yang menyuruh mereka, karena itu Tuhan pasti memproteksi mereka. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita tahu itu atas kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan bertanggung jawab menjaga kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dan ketika mereka sudah berjalan, Laut Teberau itu menjadi kering, mereka berjalan di dasar air itu. Ketika mereka siap untuk menyeberang, tiba-tiba orang, saudara-saudara yang terkasih, Mesir itu datang, tentara Mesir datang, dan mereka masuk di air yang sudah kering itu. Tapi Tuhan menyuruh kepada Musa untuk kemudian mengulurkan tangannya lagi, dan air yang tadinya di kiri kanan menjadi tembok kembali lagi, dan orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir mati semua. Tuhan mau menunjukkan kepada orang Israel, kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Dia sekaligus menjaga, memproteksi. Saudara, Anda menjadi orang percaya. Saudara dan saya berkumpul di gereja ini, di persekutuan ini, kita melayani. Jangan lupa itu hanya karena kehendak daripada Tuhan. Dan kalau kehendak daripada Tuhan, maka Dia akan menjaga kita. Dia akan memperlengkapi, Dia akan menguatkan, Dia akan menolong, Dia akan menghibur dalam situasi yang sesulit apapun. Sebab Dia berkuasa di langit dan di bumi. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, orang-orang Israel ini kemudian mereka berjalan di padang gurun. Berapa lama saudara tahu bukan? Bukan 1 bulan. Bukan 1 tahun. Bukan 5 tahun. Tapi puluhan tahun mereka berjalan. Bermutar-mutar sudah di padang gurun berjalan. Alkitab berkata selama 40 tahun. Apakah ada pasar tradisional? Enggak ada. Apakah ada supermarket? Enggak ada. Tetapi mengapa mereka bisa makan? Sekali lagi karena Allah menyuruh. Maka Dia menyiapkan, saudara-saudara yang terkasih, mana roti pada pagi hari dan daging pada sore hari. Sekali lagi untuk mengingatkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, apalagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya olahraga, saudara, saya main tenis beberapa waktu yang lalu, dan sepatunya biasanya 1 tahun pasti sudah ganti. Tapi orang Israel punya sepatu 40 tahun gak pernah diganti. Kenapa? Karena ada kedaulatan Allah yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di dalam tangan Tuhan. Karena itu saya percaya kalau kita nyanyi Allah mengerti, Allah peduli, nyanyikan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Apapun situasi dan kondisinya hari-hari ini, kita tahu Tuhan tidak pernah berubah dengan janji dan kuasanya kepada saudara dan saya. Dia tetap memegang janjinya. Dan Dia tetap membuktikan janjinya dalam hidup. Karena itu, berjalan bersama dengan Tuhan, yang pertama saudara mesti sadar, saudara gak pernah ditinggalkan. Ada penyertaan, ada perlindungan, ada proteksi, ada jaminan daripada Tuhan. Jangan pernah merasa sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan yang kedua. Betul yang pertama ada proteksi, ada perlindungan. Tetapi yang kedua saudara mesti tahu bahwa berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Perhatikanlah di pasal yang ke-17 yang tadi kita baca. Dikatakan bahwa kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Refidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Perhatikan dalam pasal yang ke-15, saudara-saudara yang terkasih, di Mara dan Elim, ada air tapi airnya pahit. Ada air pahit, itu sudah menjadi sebuah alasan orang Israel bersungut-sungut sehingga Musa melemparkan sepotong kayu. Air yang pahit itu berubah menjadi manis. Itu ada air. Sekarang
Bukan saja airnya saudara-saudara yang terkasih tidak pahit atau airnya pahit tapi nggak ada air sama sekali. Apa yang mau diminum? Pahit sekalipun kalau memang kondisi mendesak bisa diminum. Tetapi kalau tidak ada air apa yang mau diminum? Saudara, karena itu orang Israel kemudian bersungut-sungut. Mereka kemudian bersungut-sungut kepada Musa. Ini kita melihat ada contoh, ada banyak anak Tuhan juga di dunia ini, saudara, yang ikut Tuhan dan kemudian menjadi manja. Saudara-saudara yang terkasih menjadi baper. Saudara-saudara menjadi tidak yakin lagi bahwa Tuhan berkata Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Tetapi ketika ada persoalan, ada masalah sedikit menjadi cengeng. Memikirkan bahwa tidak ada orang yang menolong dia. Pikirkan bahwa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tinggalkan dia. Tidak, saudara. Sebelum saya khotbah ini, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang jaksa teman saya dulu di Kejaksaan Agung. Dia tugas di Palembang dan dia telepon saya. Pak, tolong doakan saya dalam ketakutan, saya ada di hotel karena saya kena virus ini, Omikron ini. Saya bilang, Bu, jangan takut, Bu. Ingat Tuhan selalu menolong. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemudian setelah saya doakan dia, saudara-saudara yang terkasih, dia bilang terima kasih. Dan saya tahu bahwa imunnya pasti meningkat. Sebab sukacitanya mulai memenuhi hatinya. Saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi orang Israel ketika ada persoalan, mereka mulai menyalahkan Musa. Dalam hidup ini, saudara, kalau keadaannya normal, semuanya baik, orang semua mau bersahabat dengan kita. Dalam bisnis pun demikian, ketika kita join dengan beberapa orang, barangkali saya dengar banyak cerita seperti itu. Awal-awalnya bersama-sama komitmen untuk sama-sama naruh saham. Tetapi begitu ada persoalan, 1-2 orang mulai meninggalkan. Dalam pelayanan juga begitu, kalau ada persoalan orang mulai jauh dari kita. Kalau tidak ada persoalan orang semua dekat. Tapi ingat baik-baik. Hanya orang yang setia yang Tuhan akan angkat. Menjadi hebat di dalam hidup. Karena orang yang tidak cengeng. Orang yang tidak lari. Orang yang tidak menyerah. Orang yang tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memperlihatkan. Saya tetap ada. Bersama dengan Anda. Mungkin kita lagi masalah dengan ekonomi. Masa depan anak-anak. Barangkali dengan kesehatan. Saya mau bilang, jangan pernah lari. Dan menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Atau bahkan mungkin ada orang menyalahkan Tuhan. Saya mau bilang, ikutlah apa yang dilakukan oleh Musa. Oh saudara, ini orang banyak saudara. Jutaan orang. Mereka bisa buat apa saja. Orang kalau lapar bisa buat apa saja. Bisa marah barangkali, bisa menjadi saudara pembunuh dan seterusnya. Dan itu yang terancam adalah Musa. Tapi Alkitab berkata ayat keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Cry out, dalam bahasa Inggris, berteriak kepada Tuhan. Kenapa? Karena Musa tahu persoalan apapun. Alamat yang paling tepat untuk kita minta tolong adalah Tuhan kita. Saya tahu Tuhan kasih kita ilmu. Saya tahu kita banyak pengalaman-pengalaman dalam kehidupan ini. Dan saya juga tidak pernah berpikir naif untuk tidak melakukan atau mempergunakan pengalaman-pengalaman ilmu yang kita dapat. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara yang terkasih, kita mesti tahu bahwa pengalaman kita terbatas. Ilmu pengetahuan kita atau pengetahuan umum kita, saudara-saudara yang terkasih, tidak pernah sempurna. Tapi hikmat dari Allah dan pertolongan daripada Tuhan, itu adalah sempurna adanya dalam hidup kita. Karena itu Musa kemudian berteriak kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita akan terlihat apakah iman kita dewasa atau tidak. Ketika apa? Bukan dalam waktu kita senang. Di gereja kalau saudara lagi nyanyi bersama-sama, kelihatannya semua nggak punya persoalan. Tapi coba saudara ngobrol satu orang, tiap-tiap orang ngobrol satu-satu. Ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi, bukan? Tapi kenapa kita mau tetap ke gereja? Karena kita tahu persoalan apapun, bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menolak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan paling suka dengan orang yang hatinya selalu condong kepada Dia. Mungkin saudara sekarang ini punya persoalan dan masalah yang orang lain tidak tahu. Tapi jangan lupa bahwa umat yang Tuhan pilih, namanya umat Israel dengan Musa yang Tuhan utus untuk memimpin, mereka pun punya persoalan. Dan bereaksinya pasti beda-beda, saudara yang terkasih.
Ada yang menyalahkan Musa. Tapi barangkali juga ada di antara mereka yang bilang, jangan nyalahkan pemimpin kita. Lihatlah pemimpin kita, kita harus dukung. Dan saya berdoa supaya kita adalah orang-orang yang tetap saling mendukung ketika ada persoalan. Kalau ada sahabat kita yang salah, jangan jauhi dia. Kalau dia jatuh dalam dosa, jangan singkirkan dia. Karena saya percaya betul Tuhan tidak suka dengan dosa, kesalahan. Tapi Tuhan sayang kepada orang-orang. Saya berdiri di sebuah gereja besar dan saya berkata begini. Tuhan tidak pernah mati untuk gedung gereja ini. Tuhan tidak pernah mati untuk sound system yang mahal ini. Tapi Tuhan mati untuk manusia-manusia. Karena itu menghargai orang harus lebih daripada menghargai benda apapun, semahal apapun. Sebab Anda dan saya mahal. Semahal dia yang mati di atas kayu salib. Sedih sekali kalau saya suka mendengar. Ada orang gak saling ngomong tahunan. Dendam, padahal sama-sama dalam pelayanan. Sama-sama dalam gereja. Sama-sama panggil Tuhan. Tuhan seperti apa yang kita kenal? Tuhan yang kita kenal, yang saya tahu, adalah Tuhan yang punya belas kasihan. Yang selalu memberikan kesempatan sama seperti anak yang terhilang. Yang hina bapaknya. Dia pergi jual hartanya. Dia foya-foya. Dia balik lagi. Tapi bapaknya tetap menerima dia. Karena bapaknya senang dengan orang yang kemudian bertobat. Dan mau kembali kepada dia. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ya itu marilah kita dalam persekutuan ini. Dalam gereja yang kita saling memperlakukan satu dengan yang lain. Dengan penuh cinta kasih dan belas kasihan. Karena itu yang membuat hidup kita tidak capek, tidak lelah. Mother Teresa, seorang suster yang dari Albania datang ke Kalkuta. Dia melayani, kita tahu dalam sejarah dia melayani orang-orang miskin papa yang ada di India. Pelayanan pertamanya adalah seorang ibu tua yang hampir meninggal dalam ketakutan yang luar biasa. Mother Teresa dengan penuh cinta dan belas kasihan dari yang Yesus ajarkan itu. Dia kemudian menuntun ibu ini. Dan tidak lama ibu ini buka hati percaya kepada Tuhan. Dan ibu ini dalam sukacita yang luar biasa. Dia masih sakit, iya. Tapi sukacitanya tidak pernah dicuri oleh rasa sakit. Tidak lama ibu ini meninggal. Tapi dia meninggal dalam sukacita. Karena apa? Ada damai yang Tuhan taruh. Ketika ada persoalan dan masalah dalam rumah tangga muka, dalam bisnis muka, dalam pendidikan muka, dalam pekerjaanmu. Jangan pernah lupa. Datang kepada Tuhan sama seperti Musa. Dia berteriak artinya Tuhan cuma engkau yang bisa tolong saya. Dia gak mau teriak kepada orang-orang lain. Dia gak mau kasih tahu kepada orang lain. Lebih daripada dia berteriak kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini persoalan serius. Dia mesti datang kepada Tuhan, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Sehebat apapun kita terbatas. Musa apa kurang hebatnya dia. Tapi dia mengajarkan kita hari ini. Bahwa bersandar. Dan berteriak kepada Tuhan. Ada hal yang mutlak. Lalu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Yang pertama pelajarannya hari ini adalah. Berjalan bersama Tuhan. Yang pertama ada perlindungan. Ada proteksi. Ada jaminan. Ada pertolongan dari Tuhan. Tetapi yang kedua. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah. Saya tidak mau berteriak di gereja atau dalam persekutuan, khotbah dan bilang begini, hey, dengar baik-baik, orang percaya Tuhan terbebas dari masalah dan persoalan. Oh tidak, saudara-saudara yang terkasih. Karena masalah dan persoalan saya percaya adalah perguruan tinggi yang Tuhan dirikan. Institusi yang Tuhan bangun, Tuhan izinkan supaya anak-anak Tuhan menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, yang kedua berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima saya bacakan. Ayat yang kelima saudara-saudara yang terkasih. Alkitab berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa itu. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Yang pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa pasti ada perlindungan, pasti ada proteksi. Yang kedua bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi yang ketiga berjalan dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Tuhan bilang sama Musa, ajak orang-orang tua-tua yang bersama dengan engkau. Artinya apa? Tuhan mau bilang sama Musa, Musa walaupun engkau hebat, engkau lebih pintar dari orang-orang lain. Dengar,
dalam pengiringan akan aku, dalam kalian bersama-sama mengikuti aku, jangan lupa satu hal ini. Di antara kalian harus ada kesatuan hati. Kamu gak bisa sendirian tanpa orang lain. Saudara, gembala sehebat-hebatnya kalau gak ada jemaat mau khotbah sama siapa. Sehebat-hebatnya penyanyi kalau gak ada yang mengiringi saudara-saudara yang terkasih. Tidak akan terlalu kelihatannya baik saudara. Tetapi semua kita saling mendukung satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau. Bahwa dalam pelayanan tidak ada solo career. Dalam pelayanan itu tim harus bersama-sama. John Maxwell, saudara-saudara yang terkasih, Anda tahu. Dia seorang motivator terkemuka, saudara-saudara yang terkasih. Penulis yang luar biasa, bukunya dipakai di mana-mana. John Maxwell satu kali, saudara-saudara yang terkasih, dia mengadakan perpisahan dengan jemaatnya karena dia mau konsentrasi untuk usaha barunya menjadi motivator, saudara-saudara, untuk jangkauan yang lebih luas, tulis buku dan seterusnya. Satu kali dia buat perpisahan dengan 500 orang, saudara-saudara yang terkasih, pengerjanya dia. Lalu kemudian ada wartawan yang ikut dia. Lalu dia menyapa orang ini dan dia berkata, ingatkah Anda pertama kali kita ketemu, kamu masih ideal, geser lagi ke orang lain. Dan dia sebutkan namanya lebih dahulu. Dan dia berkata, kamu masih ingat dulu kamu beberapa tahun yang lalu datang ke sini seperti apa. Lalu dia geser lagi ke orang, dia sebutkan namanya. Lalu wartawan itu tanya kepada dia, Mr. John, bagaimana Anda bisa ingat semua nama-nama orang-orang itu? Lalu John Maxwell berkata, itu bukan orang-orang. Itu adalah saudara-saudara saya. Pak, Bu, teman-teman yang terkasih yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Ingat, orang-orang di gereja yang di sebelahmu itu. Ingat kalau hari ini Anda melalui melihat saudara-saudara yang terkasih melalui handphonemu atau laptopmu, apa saja saudara medianya, saudara lihat. Lihat yang lain-lain adalah saudara-saudaramu. Mereka bukan orang-orang. Saudara-saudaramu. Tuhan mau bilang sama Musa, tua-tua itu adalah orang-orang yang penting di sekitarmu. Teman-teman, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang penting. Anda mungkin hebat dalam satu bidang, tapi tidak hebat dalam seluruh bidang. Karena itu kita sebenarnya Tuhan mau supaya saling memperlengkapi satu dengan lain. Musa diajarkan supaya peduli dengan orang-orang. Tua-tua diajak. Karena mungkin mereka punya pengalaman dalam hal lain yang Musa barangkali belum punya. Karena itu jangan pernah Anda melihat seseorang dari tingkatan saudara gelarnya dan seterusnya. Karena di dalam Tuhan, Tuhan bisa bicara kepada seseorang. Dalam kalau orang itu mendalam dengan Tuhan dalam hidup. Saudara, karena itu orang-orang penting di sekitar kita. Yang kedua, Tuhan bilang, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Perhatikan, Tuhan tidak suruh Musa ambil alat-alat yang lain. Tapi tongkat yang di tangannya. Artinya, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk memakai atau menyerahkan apa yang tidak kita punya, kita miliki. Tapi apa saja yang kita miliki, serahkan kepada Tuhan. Karena yang penting bukan apa yang kita punya, tetapi siapa yang menyertai apa yang kita miliki. Tongkat itu adalah tongkat biasa, tetapi tongkat biasa yang di tangan Musa ketika disertai oleh Tuhan menjadi luar biasa. Anda dan saya barangkali orang biasa, tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kamera yang kita pakai ini, saudara-saudara yang terkasih alat pengeras yang kita pakai ini, mungkin ini biasa dibandingkan dengan barangkali yang lebih hebat. Tetapi ingat baik-baik, sesederhana apapun alat yang kita pakai, kalau itu di dalam tangan Tuhan menjadi luar biasa. Apalagi saya tahu saudara, ini alat-alat yang baik dan dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup kita kelihatan biasa, tapi kalau kita persembahkan kepada Tuhan, luar biasa saudara yang terkasih. Saya suka diledek waktu sekolah dulu, waktu zaman SMA. Henry, lu udah hitam, pendek, jelek, hidup lagi. Dalam sekali itu saudara. Tapi sekarang orang mau bilang apa terhadap saya gak peduli. Karena saya tahu Alkitab berkata, we are the ambassador of Christ. Kita adalah duta-dutanya Kristus. Kalau Anda dan saya duta, itu berarti segala kuasa di sorga diberi kepada Anda dan saya. Jangan anggap enteng dengan dirimu, Anda orang hebat. Anak-anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita. Ketika ada di dalam Tuhan, kita adalah duta-dutanya Kristus dalam hidup ini. Haleluya saudara yang terkasih. Karena itu saudara, lihatlah berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih. Ada jaminan,
ada pertolongan. Ada berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi berjalan dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tuhan berkata, saya akan berdiri di depanmu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berjalan terlebih dahulu dengan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di bulan Februari sampai selesai. Kita tidak tahu apa yang terjadi di bulan Maret. Kita tidak tahu di April, Mei. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022 ini. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan berjalan lebih dahulu di depan kita. Karena itu, tidak perlu takut berlebihan. Waspada iya. Hati-hati iya. Tapi jangan takut berlebihan. Karena kita ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Tangan Tuhan yang hebat. Dan saudara yang terkasih, dengar. Bangsa-bangsa di sekitar orang Israel yang memusuhi orang Israel. Ada begitu banyak yang sudah punah. Hanya ada di dalam sejarah. Tetapi Israel tetap eksis sampai saat ini. Israel tetap ada sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka punya special covenant. Punya perjanjian khusus dengan Tuhan. Dan Tuhan memang sudah berjanji dengan bangsa Israel. Dia akan jaga mereka. Anda dan saya secara bangsa tidak punya perjanjian. Tetapi secara personal, secara pribadi. Kita punya perjanjian dengan Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, atau jelasnya kalau Anda membaca dalam Saudara Matius 28, ketika murid-murid percaya kepada Yesus, mereka buka hati. Maka Tuhan berkata, pergilah kamu jadikan semua bangsa itu muridku. Dan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Jadi kata menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam itu harus didahului dengan orang yang menyembah, percaya kepada Tuhan dan diberi tugas untuk memuridkan orang lain. Dan kemudian Tuhan menyertai kita. Karena itu puji Tuhan. Hari ini kembali kita diingatkan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan ada perlindungan, ada jaminan. Walaupun berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi ketika kita satu hati menyerahkan apa yang kita punya, maka Tuhan berjalan mendahului kita. Sehingga walaupun kita nggak lihat dengan mata jasmani kita, kita nggak bisa jangkau dengan pikiran kita yang terbatas. Iman kita berkata, tahun 2022 Tuhan sudah berjalan di depan kita. Tidak perlu takut berlebihan. Sebab dia adalah Alfa, Allah yang berkuasa. El Shaddai. Dia menguasai langit dan bumi. Kalau Rahab wanita pelacur itu saja bisa berkata bahwa Allah yang melihara, menjaga orang Israel adalah Allah yang menguasai langit dan bumi. Masakan saudara dan saya tidak bisa terus kokoh berdiri dan berkata, apapun yang terjadi, saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau nyawanya saja tidak disayang, demi untuk kami orang berdosa, kita orang berdosa diselamatkan. Apatah lagi hal-hal yang lain. Karena itu yakinkan dirimu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab dia yang memelihara hidup kita. Tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih karena hari-hari ini kami masih disuguhi dengan pemandangan atau dengan kenyataan virus corona yang belum berakhir. Tapi kami bersyukur karena kami tahu kalau kami sudah ada di tanggal 13 Februari 2022. Kami percaya Tuhan yang sama akan menjaga kami terus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apapun persoalan dan masalah kami harus ingat. Bahwa Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberi kami kesempatan. Pasti dia bertanggung jawab. Karena itu ada masalah apapun. Kami datang berteriak kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bapak, ibu yang punya persoalan dan masalah apa saja. Hamba berdoa. Hari ini kami bersama-sama berkata, Yesus Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami, rumah kami, mobil kami. Kami menyerahkan semuanya untuk memuliakan akan Engkau.
anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, bisnis kami, pekerjaan kami, apapun yang kami punya. Kami persembahkan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan pasti senang melihat kami mengandalkan Tuhan. Lebih daripada mengandalkan pengalaman kami yang tidak hebat dan juga pengetahuan kami yang sangat terbatas. Kami serahkan hati pikiran kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah di hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Dr. Bambang. Tuhan memberkati dia, berkati juga teman-teman yang bermain musik, yang bernyanyi, berkati semua anak-anakmu yang ambil bagian, berkati jemaatmu semuanya. Menjadi sebuah kesatuan yang kuat di dalam Tuhan. Karena hanya satu hati, satu roh. Perkara-perkara ajaib bisa terjadi di gereja ini. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Salam.